أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المقبول من سنته menerus usia dan juga atas terus yang saya hormati Ibu sekalian rahmatullah. Buat izin di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kok sepi pada ini? Iya, belum datang kayaknya kemarin flyernya salah. Salah jam. Maksudnya kalau belum betul apa? Maksudnya jenengan juga betul apa ya? Ya kan benar. Jadi begini, kalau memang niat ngaji, ya, jadi kalau kita niat ngaji, nanti jangan terkait dengan hal-hal yang lain. Pokoknya intinya niat ngaji, meskipun ngaos lawan, meskipun misalkan nanti sedikit, pokoknya jenengan masih niat ngaji, belum bermohon. Dan saya sampaikan lagi, jenengan menurut saya unik biar nanti betul menjadi ribet di dalam hati. Jangan juga betul terlalu misalkan karena orang sedikit betul terlalu mengupayakan terkait bisyarah atau amplop, betul terlalu mengupayakan tentang itu. Misalnya dengan nonton yang betul amplop, kalau tapi dan betul nonton yang betul amplop, betul juga nggak apa-apa. Kita tetap ngaji. Jadi kalau ngaji, pokoknya Bismillah jadi ngaji. Ngaji Al-Quran dan nanti saya sampaikan mengapa kok penting bagi kita untuk mengkaji Al-Quran. Kemudian yang kedua, ngaji itu pokoknya dinikmati Qurannya dan ngajinya mawon, bukan usah dinikmati yang lain. Jadi misalkan orangnya sedikit, itu tetap ngawas. Saya biasa ngaji dulu, saya ngawali ngaji yang banyak itu awalnya dari yang 1 orang, 2 orang, bukan ngawas. Terus terkait dengan ngaji Al-Quran, mengapa kita penting? Ada satu riwayat itu yang menyebut seperti ini. Allah di dalam kitab terdahulu, dalam kitab Taurat itu menyebut seperti ini. Kamu ketika suatu saat berada dalam perjalanan, kemudian mendapatkan surat dari temanmu, pasti kamu akan minggir untuk kemudian berhenti dan membaca surat dari temanmu itu, kata demi kata, ya. Kamu perhatikan isinya. Bahkan jika misalkan ada orang yang terlalu berisik, kamu akan katakan, stop, jangan bicara dulu, saya sedang memahami surat ini. Jika kamu sedemikian perhatian kepada surat temanmu, mengapa kepada kalamku kok kamu tidak begitu? Apa aku lebih rendah daripada teman? Ya kan, misalnya kalau panjenengan dapat WA, itu kan ini udah dibaca, dibaca. Terus kemudian kalau kita baca dipahami tenangan WA ini. Kalau anak kita ramai ya kita akan penting kan gitu ya. Kalau ada orang lagi awal kita begitu. Nah, kenapa terhadap Quran kok kita merasa seakan-akan tidak punya waktu? Nah, ini makanya penting ketika jenengan awas Quran, baik mengaji membaca, lebih-lebih sekarang dalam kajian tafsir ini memahami maknanya. Bukankah memang sudah selayaknya kita melakukan itu? Bukankah memang harusnya kita menyempatkan waktu di antara kesibukan kita untuk memahami pesan-pesan Allah? Karena ayat Al-Quran itu tiap ayatnya turun dikawal malaikat ribuan. Rasulullah menerima ayat Quran dengan tahu semua, ya. Itu berodok, kemudian ada yang beliau merasa berat sekali menerima ayat-ayat Al-Quran. Lalu kenapa ketika itu semua diwariskan, disampaikan kepada kita, kok kita tidak melihat itu sebagai hal yang penting untuk kemudian kita pahami, ya. Jadi ketika kita ngaji seperti ini, sekali lagi saya sampaikan, harus kita merasa senang sekali karena kita menjadi orang yang menyempatkan waktu kita untuk memahami kalam Allah, sehingga kita berharap nanti pas mati kita ketemu Allah bukan kisina.
Ya, bayangkan kalau nanti kita mati ketemu dengan Allah dalam status kita orang yang tidak pernah menyempatkan waktu untuk mengkaji kalam-kalamnya. Dikasih petunjuk 30 juz itu enggak begitu kan, betapa kisinannya kita nanti, betapa malunya kita nanti di hadapan Allah. Nah, ketika kita menjadi bagian termasuk orang-orang yang sedikit demi sedikit mengkaji kalamnya, ini kita harus merasa senang sekali dan merasa ya Allah, nanti saya kalau untuk mati sewaktu-waktu saya tidak terlalu malu ketika berhadapan dengan Allah. Ya, ini kita harus ingat. Baik, kita lanjutkan kajian kita awali dengan berdoa. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, dan semoga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wamshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ini ayatnya itu apa? Tema yang diberikan itu kan masuk surga, mana sekeluarga masuk surga. Temanya masuk surga sekeluarga, masuk surga sekeluarga. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke ayat-ayat, surga itu adalah untuk ahlul jannah, untuk ahlul jannah. Siapa itu ahlul jannah? Ahlul jannah ini kita berangkat dari hadis terlebih dahulu. Ya. Rasulullah menyebut miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Apa artinya? Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Ya. Jadi Rasulullah jawab kuncinya surga itu la ilaha illallah. Nah, sekarang kita buka ayat halaman 503 surat Al-Ahqaf. Juz 26 surat Al-Ahqaf. Dengan kalau pakai hitungan standar langsung bisa dibuka halamannya saja. Halaman 503. Surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf ayat ke-13. Surat ke mana nih? Surat ke berapa? Surat juz 26 ya. Sudah langsung, kalau yang Qurannya standar langsung buka mawon halaman 503. Al-Ahqaf 500. Dan halaman 480 surat Fussilat ayat 30. 480 juz 24. Baik, yang pertama di surat apa? Fussilat. Ya, Fussilat itu di ayat ke-30. Yang kedua surat Al-Ahqaf ayat berapa? Ayat ke-13 ya. Betul.
Ini ayatnya hampir mirip. Kita baca yang Fussilat dulu. Yang Fussilat ayat ke 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Saya baca, kita maknani dulu yang surat Fussilat. Innalladzina, sungguh orang-orang, qalu yang berkata, siapa mereka? Orang-orang yang mereka berkata, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Jadi orang-orang yang berkata apa? Rabbunallah, Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Ya, jadi syarat yang pertama dia mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian yang kedua, tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah, langgeng di dalam perkataannya tersebut. Tsumastaqamu. Maka yang dijanjikan apa? Tatanazzalu, akan turun alaihim, kepada mereka yang seperti itu. Siapa yang akan turun? Al-malaikatu, malaikat. Maka orang kalau dia melengkapi syaratnya, yang pertama mengucap apa? Rabbunallah. Kemudian yang kedua dia istiqomah di dalam hal itu, maka malaikat akan turun kepadanya terus mengatakan, Allah takhofu, kalian jangan khawatir, wala tahzanu, dan kalian jangan bersedih, wa abshiru, dan berbahagialah fil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang kalian dijanjikan ya terhadap surga. Baik, saya minta jenengan baca dulu terjemahnya. Coba salah satu baca terjemahnya yang ayat 30. Ayat 30 Mbak, soalnya ini beda itunya. Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Baik, perhatikan. Jadi sekarang saya jelaskan. Orang-orang yang berkata, Al-Quran sering menggunakan istilah orang-orang yang berkata. Mengapa begitu? Karena ingat, hati manusia tidak bisa dilihat. Ya, hati manusia tidak bisa dilihat. Maka ketika Al-Quran mengatakan orang-orang yang berkata, itu maksudnya bukan sekedar perkataan. Perkataan itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati. Jadi hati-hati. Yang pertama ini jangan sampai keliru. Ketika Al-Quran menyebut orang-orang yang berkata, berarti bukan sekedar berkata, tapi perkataan yang muncul dari dalam hati. Orang yang berkata, apa perkataannya? Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah. Saya sudah sering kali menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Rabb. Rabb di situ adalah zat yang mencipta, menguasai, dan mengendalikan. Ini bolak-balik saya ceritakan. Rabb itu maknanya adalah zat yang mencipta, menguasai, dan mengendalikan. Itu Rabb. Maka pertanyaannya, ketika kita menyembah siapa, Bu? Allah. Kita tunduk kepada siapa? Allah. Perhatikan, ini yang perlu kita pahami dengan benar. Apakah kita sudah benar-benar dengan sadar meyakini bahwasanya Allah itu Rabb kita? Rabb maknanya apa? Yang pertama pencipta. Yang kedua yang menguasai. Yang ketiga yang mengendalikan. Nah, apakah kita benar-benar sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa Rabbunallah, Rabb kita itu Allah? Kalau kita yakin
seyakin-yakinnya bahwa Rabbuna Allah, Rabbku itu Allah, maka efeknya akan panjang sekali. Setuju? Ya. Orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Rabbuna Allah, efeknya akan banyak sekali. Maka keyakinan terhadap Rabbuna Allah ini akan berlevel-level. Ya, ini akan berlevel-level. Ingat, ada istilah Rabb, ada istilah ilah. Ada istilah Rabbun, ada istilah ilahun. Kalau Rabbun itu Allah yang mencipta dan menguasai, mengatur semuanya. Kalau ilahun itu Allah yang disembah. Ya, Allah sebagai sembahan itu namanya apa? Ilahun. Nah di sini kalimatnya bukan ilahuna Allah, tapi Rabbuna Allah. Berarti di sini yang paling penting, yang pertama itu adalah kita punya keyakinan bahwasanya pencipta kita itu Allah. Kita sudah yakin bahwa pencipta kita Allah. Apa pentingnya kita meyakini bahwa pencipta kita itu adalah Allah? Nanti jangan lihat, misalkan di surat Al-Waqi'ah Allah jauh seperti ini. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Aku loh yang menciptakan kamu. Masa kok kamu tidak percaya? Ulang lagi. Allah jawab sendiri. Aku loh yang menciptakan kamu. Masa kamu kok tidak percaya? Tidak percaya pada yang disampaikan. Contoh begini. Jenengan orang tua, punya putra, jenengan sudah merawat putranya jenengan sejak masih kecil, lahir, jenengan kandung, jenengan lahir, jenengan rawat, jenengan susui, terus kemudian jenengan sekolahkan, jenengan suapi pada waktu masih kecil, dan seterusnya, jenengan ajari berjalan. Ketika sudah dewasa, bayangkan, begitu dia dewasa sudah balik mulai SMP. Terus orang tuanya ngomong, nah, ayo waktunya pulang. Misalkan dia lagi main, terus jenengan begitu dia lagi main sama teman-temannya, terus jenengan ngomong, sini pulang. Ayo waktunya pulang. Terus si anak kok ngeyel. Oh ini dulu tuh bu. Jangan gitu ya. Itu orang tua langsung bersedih. Kan gitu. Langsung pasti di dalam hati orang tua mengatakan apa? Aku ibumu loh. Paham ya? Maka kalau anak meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa yang memanggil itu ibunya, teko boten, nyampe tega boten untuk dia. Wah nanti dulu, itu sebenarnya tega boten si anak. Harusnya tidak tega. Si anak yang paham dengan benar, ini yang manggil ibumu, yang dulu mengandungmu, yang dulu itu dia nyampe nggak ngomong nanti dulu loh bu, nyampe boten. Anak yang benar-benar paham akan mau mengatakan itu. Tidak. Kalau ada anak kok berani mengatakan itu, berarti dia tidak benar-benar sadar siapa yang memanggil. Paham ya? Paham ya maksudnya? Nah, bayangkan orang yang benar-benar punya keyakinan bahwa Allah itu penciptanya. Kira-kira apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran 30 juz? Kira-kira langsung dia yakin semua betul. Orang yang paham sekali bahwa Allah itu penciptanya dan Al-Quran itu kalamnya Allah yang menciptakan dia. Kira-kira kalau Allah bilang, kamu nurut ya, akan langsung nurut betul. Dipanggil Allah langsung datang betul. Maka kalau ada orang yang tidak langsung datang, keyakinannya bahwa Allah benar-benar rohnya itu belum penuh. Paham ya? Maka di sini penting. Yang pertama adalah Rabbuna Allah. Allah itu yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang menguasai. Berarti yang menguasai semuanya. Kita misalkan saya sekarang bisa ngomong, yang membuat saya bisa ngomong sih Allah. Saya bisa bernafas, yang membuat saya bisa bernafas sih. Nah, kalau saya paham benar bahwasanya yang menguasai semua
semua ini adalah Allah, maka ini akan memunculkan dua rasa, ya. Yang pertama yaitu rasa takut, yang kedua yaitu rasa penuh dengan harap. Rasa takut dalam bahasa Arab namanya khauf, rasa harap dalam bahasa Arab namanya roja. Perhatikan. Sekarang misalkan panjenengan bekerja, pernah bekerja, Bu? Pernah ya. Jenengan kalau bekerja di satu perusahaan, kemudian di perusahaan itu ada entah direkturnya atau manajernya, yang jenengan tahu perusahaan ini apa kata dia, ya. Kira-kira jenengan yang muncul apa kalau salah? Takut sama orang itu. Wah, saya takut dihukum sama Pak ini. Kalau mau terlambat, jangan-jangan Pak itu sudah nunggu di depan gerbang, ya kan? Begitu pula ketika kita lagi disiplin, kita berharap semoga Pak itu tahu bahwa saya disiplin sehingga nanti di akhir bulan saya dikasih bonus. Ya, paham ya? Nah, maka ketika seseorang meyakini benar bahwasanya dirinya, bukan hanya dirinya, seluruh alam semesta ini dikuasai oleh Allah, yang muncul adalah rasa takut yang pertama, yang kedua rasa harap. Rasa takut terhadap apa? Takut ketika dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si penguasa. Rasa harap apa? Karena penguasa ini penguasa mutlak, kalau salah dia berharap untuk dimaafkan. Tapi di satu sisi kalau salah dia takut untuk dihukum, di sisi yang lain berharap dimaafkan. Ketika dia melakukan kebaikan, di sisi yang lain dia takut kebaikannya tidak sempurna, di sisi yang lain dia berharap kebaikannya diterima. Ya? Jadi orang kalau meyakini bahwa Allah sebagai penguasa akan muncul rasa takut ini. Ketika dia sholat, dia takut sholatnya tidak khusyuk, maka dia persiapannya jauh-jauh. Siapkan dulu wudhunya dibenarkan, karena dia takut sholatnya nanti tidak baik. Maka dia memperbaiki dengan sesempurna mungkin. Tapi dia tahu dia itu manusia yang tidak akan pernah sempurna. Maka dia penuh dengan harap, ya Allah, bagaimanapun sholat saya pasti tidak sempurna, maka saya berharap untuk kau terima. Kalau dia melakukan kesalahan, sama, dia takut kesalahannya itu akan membuat Allah mengadab dia. Tapi di sisi yang lain dia berharap kesalahannya itu diampuni, sehingga kalau malam hari dia datang untuk sujud kepada Allah, mengatakan, ya Allah, hari ini saya banyak melakukan kezaliman, ampuni saya. Jika engkau tidak mengampuni saya, habis sudah saya. Saya sebenarnya melakukan kesalahan, tapi ampunanmu juga begitu luas, maka ampuni kesalahan saya. Nah, ini orang ini bisa mengatakan seperti itu dari kedalaman hatinya kalau keyakinannya bahwa Allah sebagai yang menguasai itu sangat kuat. Yang terakhir, bahwasanya karena Allah yang pencipta dan menguasai, maka Allah adalah yang mengatur. Karena dia tahu yang mengatur semuanya itu Allah, maka dia yakin sekali kepada pengaturan Allah. Yakin sekali kepada pengaturan Allah, sehingga dia hanya bersandar kepada Allah. Perhatikan ini, dia hanya bersandar kepada Allah karena dia tahu yang mengatur semuanya ini adalah Allah. Nah, sehingga ketika kemudian dia ketemu dengan hal-hal yang tidak cocok dengan pikirannya, misalkan dia pengennya sudah merencanakan sesuatu dengan sangat detail, pengennya ini berhasil, ternyata jelek, bukan berhasil. Apa yang dia katakan? Ya Allah, saya sudah berusaha sekuat tenaga dan ternyata ini hasilnya, maka saya yakini ini adalah pengaturan. Maka orang-orang yang sudah seperti ini, dia akan punya keyakinan ketika dia merencanakan sesuatu, kok rencananya tidak berhasil, dia kemudian mengatakan, ya Allah, pasti rencanamu lebih baik daripada rencanaku. Sehingga orang yang seperti ini akan muncul rasa yang malaikat datang. Sebenarnya itu bukan rasa yang tiba-tiba muncul sendiri otomatis, bukan.
Allah kemudian mengutus malaikat datang kepadanya mengatakan, namanya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka kalau sudah punya ketiga rasa ini, yang muncul apa? Satu, yaitu akan ada ilham kuat di dalam hatinya. Jangan takut, maksudnya jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Jangan mengkhawatirkan apapun, jangan takut kepada apapun. Mengapa? Oh, dia yakin benar penciptanya Allah, penguasanya Allah, yang mengatur Allah, maka dia tidak akan punya kekhawatiran pada apapun. Yang kedua, akan ada ilham yang kuat di dalam hatinya untuk mengatakan jangan bersedih. Ya. Nah, saya tanya sekarang, yang membuat orang itu di dunia hidupnya tidak nyaman, itu dua ini, Pak. Bu, dua ini. Terhadap yang telah terjadi, dia bersedih. Terhadap yang belum terjadi, dia khawatir. Oh, pokoknya manusia cuma ini kita urusan. Belum terjadi, dia khawatir. Kalau yang telah terjadi, dia bersedih. Telah terjadi. Saya tanya, misalkan ada orang, dia masih kecil, kemudian dia bingung, nanti saya besar gimana ya? Nanti, misalkan dia lagi sekolah, nanti setelah sekolah saya kira-kira diterima kerja nggak ya? Ini namanya terhadap masa depan. Begitu dia ternyata tidak diterima kerja, maka itu sesuatu yang telah terjadi. Hubungan manusia itu selalu itu. Apa yang bagaimana kita terhadap yang telah terjadi, bagaimana kita terhadap apa yang akan terjadi. Ya. Kalau orang sudah memahami bahwa pencipta itu Allah, penguasa itu Allah, yang mengatur itu Allah, maka dua hal ini dia ngatasinya gampang. Terhadap yang telah terjadi, dia tidak akan pernah bersedih. Terhadap yang akan terjadi, dia tidak akan pernah khawatir. Bu, nanti jenengan putranya terus pundi? Walah wong anak kula niku sing nyiptakno Gusti Allah, sing kuwasa Gusti Allah, sing saged paringi hidayah Gusti Allah, sing ngatur nggih Gusti Allah pun nggih sak kersane Gusti Allah. Itu tenang. Dia tidak mengkhawatirkan sekali terhadap bagaimana nanti anak-anak. Lah, kebalikannya, siapa orang yang selalu merasa khawatir? Siapa orang yang selalu merasa bersedih? Ketika dia merasa sebagai yang mengatur, ketika dia merasa sebagai yang berkuasa. Hati-hati. Kalau kita punya rasa kita bisa mengontrol anak kita, begitu anak kita tidak bisa dikontrol, di situ kita akan bersedih. Ketika kita merasa, oh besok kegiatannya saya pastikan berjalan dengan baik, begitu tidak bisa berjalan dengan baik, kita akan bersedih. Ya. Bagaimana nasib anak kita? Karena kita pengen anak kita nanti baik, kita pengen bisa mengontrol masa depannya, maka kita akan khawatir. Jadi mengapa kok orang muncul sedih dan khawatir? Karena dia merasa menjadi ini, merasa menjadi yang punya kuasa, merasa menjadi yang mengatur. Padahal yang berkuasa dan mengatur siapa? Allah. Sehingga disebut di dalam ayat yang lain ada praktek langsung konteks contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzal law kanu indana ma matu wa ma qutil. Itu jenengan baca dulu. Ini saya tunjukkan Al-Quran memberikan contoh. Ini konsepnya, ya. Ayat Fussilat ayat 30 ini konsepnya. Contoh sekarang, saya kasih contoh. Jenengan buka di surat Ali Imran, langsung halaman 70. Ayat surat Ali Imran ayat 156.
Langsung mawon halaman 70 dengan Qurannya standar sedaya nih. Langsung halaman 70 paling bawah ayat 156. Mohon ya. Saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Hei orang-orang yang kamu bilang ngakunya iman, kamu jangan kayak orang kafir. Wong katanya iman kok kayak orang kafir. Emang gimana kalau orang kafir itu? Wa qalu, orang kafir itu akan mengatakan, gimana perkataannya orang kafir? Liyakhwanihim, kepada saudaranya, pada orang-orang dekatnya. Idza darabu fil ardi, ketika mereka sedang perjalanan di muka bumi, au kanu huzan, atau mereka berperang. Terus kemudian ketika perjalanan, misalkan, Bu mau kemana? Anu, saya mau ke Kebumen. Terus kemudian jenengan bilang, ini lagi bulan Suro ke Kebumen, hati-hati, kok di rumah saja dulu. Akhirnya terus dia berangkat. Begitu berangkat ternyata nyampe Suruh, kecelakaan. Ya. Begitu kecelakaan, orang kafir akan mengatakan apa? Laukanu indana mamatu. Kalau saja tadi dia ngikuti omongan saya itu, dia nggak akan kecelakaan. Bang ya? Itu omongan orang kafir, berarti dia tidak meyakini yang mengatur semua yang terjadi itu Allah. Orang kecelakaan yang telah terjadi, yang telah terjadi ke orang kecelakaan, memang pas waktunya sudah kecelakaan, sudah diatur oleh Allah, detik itu dia akan kecelakaan. Lah kalau kita ngomong, kalau tadi dia ikut omongan saya, lah dia gak kecelakaan, berarti dia merasa sebagai yang mengatur. Akhirnya kalau sudah seperti itu apa? Muncul penyesalan. Nanti kalau saja saya ikut omongan dia, muncul kesedihan. Tapi kalau orang yang misalkan dia kecelakaan, kemudian dia paham bahwasanya yang menguasai, yang mengatur Allah gimana? Dia hanya mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya sudah, kecelakaan ini kita semua memang milik Allah, yang mengatur, menguasai, kemudian terjadi kecelakaan ya sudah Allah. Kalau untuk mati itu ya kembali kepada Nah, ini adalah contoh praktek yang dikatakan oleh orang kafir. Makanya kalau kita ngomong seperti itu berarti omongannya iman, tapi sejatinya perilakunya kafir. Makanya hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan orang yang seperti tidak punya iman. Kalau saja dia ikut omongan saya, kalau saja, sudah terjadi, kok bilang kalau sesuatu yang telah terjadi berarti memang sudah ketentuan dari Allah. Itu mudah betul ngomong begitu. Lah kalau dia belum meyakini Rabbuna Allah, dia akan sulit ngomong begitu. Begitu kejadian langsung mencari siapa yang salah. Begitu kejadian langsung bersedih, aduh kenapa saya jadi seperti ini. Dia, saya kayak kemarin di Gombong ada kejadian pasar kebakaran. Orang yang tidak punya iman, kita ini makanya harus hati-hati nih. Suatu saat kita pun akan diuji. Suatu saat kita pun akan diuji. Semua manusia akan diuji dengan konteksnya masing-masing. Maka penting untuk kita punya ilmu ini, sehingga pas waktu diuji itu kita sudah siap untuk memberikan jawabannya. Waktu kemarin di Gombong itu kebakaran, saya lihat ada ibu-ibu itu yang melihat, dia mungkin kayaknya beliaunya punya kias, dia hanya berbes titik air mata. Kemudian ada temannya yang sabar, ya Bu, itu karena punya iman. Bayangkan kalau orang yang nggak punya iman, begitu lulus terbakar, pasti gulung-gulung, ya kan? Pasti gulung-gulung, waduh, takut. Karena dia merasa sebagai yang Allah. Tapi kalau orang sudah merasa pencipta, yang menguasai, yang mengatur itu Allah, ya sebagai manusia tentu dia sedih, tapi dia tidak akan larut di dalam kesedihan, karena keimanan ini akan membuat malaikat turun kemudian mengatakan, sudah, kamu jangan sedih, jangan khawatir. Terus bagaimana nanti nasib saya? Ingat yang mengatur Allah. Ini pentingnya mengatakan Rabbuna Allah, bukan sekedar kata-kata, tapi kata-kata yang muncul
muncul dari keyakinan. Maka penting untuk kita mengasah ini. Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah. Apa? Yang menciptakan saya Allah, yang menguasai kehidupan ini Allah, yang mengatur juga Allah. Tidak tenang, hidupnya akan penuh dengan ketenangan, tidak khawatir, tidak bersedih. Tidak khawatir, tidak bersedih dalam bahasa manusia namanya bahagia. Ayo, bahagia. Bahagia itu adalah istilah lain dari surga. Bahagia itu istilah lain dari surga. Di surga nanti digambarkan orang laki-laki mendapatkan istri yang hanya istrinya disucikan, nggak minta uang juga boten cerewet. Istrinya nggak minta uang juga boten. Itu surga. Ini surga. Maksudnya gimana? Lah kalau di dunia, wangil cari istri yang begitu. Tapi artinya apa? Di dunia orang bisa merasakan dunia kalau dia tidak punya rasa khawatir. Ya, di dunia orang bisa merasakan surga kalau dia tidak punya rasa khawatir, tidak bersedih. Makanya saya itu diajari guru saya itu gampang, ya. Misalkan kamu punya istri cerewet gimana? Yo orang kalau punya iman, ya sudah istri cerewet yang membuat cerewet itu Allah. Yo alhamdulillah kok cerewet. Berarti cerewet itu bisa ngomong, berarti sehat. Jadi kalau istri sehat sama istri cerewet sama dengan sehat. Yo alhamdulillah. Lo itu gampang ngatur. Loh tapi kamu gimana? Ya gak gimana. Berarti saya oleh Allah sedang dilatih sabar. Kalau ada istri minta uang, loh bener, istri memang harusnya minta uang kepada suami. Yang gak boleh istri yang minta uang sama tetangga. Kan gitu. Ternyata dia alhamdulillah, tapi jenengan nggak bisa ngasih. Ya nggak bisa ngasih ya karena saya manusia. Kalau saya selalu bisa ngasih berarti saya Tuhan. Terus buatkan, ya, amin. Kadang nggak bisa menuruti permintaan istri. Iya, wong saya bukan Tuhan. Terus gampang, ya. Jadi ini kalau kita punya keyakinan terhadap ini, nanti gampang menghadapi hidup. Itu terhadap yang belum terjadi tidak khawatir, terhadap yang telah terjadi tidak bersedih. Saya sendiri sudah mencoba sedikit demi sedikit terus melatih. Kita memang harus melatih ini, dan kalau kita sudah melatih ini nanti gampang menjalani hidup itu gampang. Nah, ketika di dunia dia dijanjikan surga dunia, ini surga dunia. Ketika kita tidak lagi khawatir terhadap apa yang belum terjadi, ketika kita tidak menyedihkan apa yang telah terjadi, mana itu deh. Lah, saya sendiri misalkan istri kok bilang, ya ini gimana ini, besok itu udah waktunya bayar, kita belum punya uang. Jadi belum punya uang kok dipikir. Ya, baru kita mikir nanti kalau sudah punya uang, itu waktunya bayar. Itu kan berarti ada yang dipikir, lo belum punya uang kok dipikir. Nah terus gimana nanti bayarnya? Ya nanti kalau Allah sudah ngasih uang baru kita bayar. Gampang kan? Ayah ini mau beri dulu, iya tapi kalau Allah belum ngasih uang mau gimana? Ini gampang, tenang aja rasanya. Yang berkuasa ini meskipun jungkir balik kalau Allah belum ngasih rezeki mau ngapain? Iya kan? Nah itu tenang saja akhirnya. Nah ini penting. Saya punya anak, ya terkadang juga begitu. Anak itu melakukan sesuatu yang terkadang tidak seperti yang kita harapkan. Ya terus gimana? Ternyata kok dia begini. Ya sudah. Yang bisa membimbing hatinya itu Allah. Itu berarti pertanda bahwa kita memang bukan Tuhan, sehingga ngatur anak mawon mboten sakit. Paham ya? Itu menjadi enak gampang lah. Anak kita gimana kok begitu? Yaitu menjadi bukti bahwa kita bukan Tuhan, yaitu ngatur anaknya sendiri kok tidak bisa. Lalu bagaimana dia nanti? Biarkan Allah yang mengatur, berarti kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah yang mengatur. Ya. Nah, tapi biasanya orang itu tidak sepenuhnya yakin terhadap tiga hal. Ini berarti dia belum sepenuhnya mengucap Rabbunallah. Ya.
Jadi yang pertama penting apa mengucap apa? Rabbuna Allah. Termasuk kalau memang ini Rabbmu, apa yang muncul kemudian terkait selain dua hal ini, yang muncul kemudian adalah rasa takwa. Rasa apa? Takwa. Takwa. Kenapa kok dia takwa? Karena dia tahu Allah yang menciptakan saya. Sama seperti si anak tadi. Waktu main sama temennya, ditelepon sama ibunya, "Weh, pulang." Langsung dia langsung, "Sudah ya, saya tak pulang." Temennya mungkin heran, "Loh, kamu yang kita lagi main enak-enak kok kamu izin pulang? Kenapa?" "Wih, kamu aja, ibu saya ini yang manggil." Oke. Lah orang yang punya keyakinan Allah penciptanya, meskipun dia sedang ribet di pasar sedang apa, kok ada Allah, tutup semua, langsung manggil. Orang mungkin heran, "Loh, kamu kenapa ini lagi rame-ramenya pasar kok tutup malah?" Ngawur saja, dia panggil ini pencipta saya. Amin. Maka ini penting keyakinan ini untuk kemudian memunculkan ketakwaan. Lo bayangkan misalkan saya punya bos, ya saya misalkan punya bos. Suatu saat malam-malam bos saya telepon, terus saya pas lagi bangun keangkat, "Ada apa Pak? Kamu tolong kesini sekarang ya." Kira-kira saya tetap berangkat atau tidak? Berangkat. Padahal saya ngantuk. Berangkat. Kan? Karena saya tahu itu bos saya. Nanti kalau saya nggak berangkat tak dipecat gimana? Oke. Maka orang yang tahu benar bahwa dia penciptanya, dia akan ada rasa khauf dan roja sehingga ini memunculkan ketakwaan. Dia ringan sekali, mau datang waktunya jamaah dia jamaah, waktunya sholat dia sholat, sebagai istri dia taat kepada suaminya, sebagai suami dia baik kepada istrinya. Mudah melakukan itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena takwa, tunduk kepada perintah Allah. Nah, ini adalah syarat. Jadi pertama ini penting sekali, apa? Benar-benar mengucap Rabbuna Allah. Sehingga kita jangan sampai keliru. Ini ayat ini adalah ayat yang membahas terkait konsep inti. Nanti ayat-ayat yang lain itu kebanyakan yang dibahas sudah actionnya. Misalkan saya kasih contoh ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kamu bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dan juga surga dari Tuhanmu seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Siapa itu orang yang takwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dia yang selalu menginfakkan hartanya baik di waktu senang maupun di waktu susah, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang selalu bisa menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa selalu maafkan. Ini semua kan action. Bagaimana orang bisa selalu infak, baik senang maupun susah, baik lapang maupun sempit. Bagaimana orang bisa menahan amarahnya? Bagaimana orang bisa memaafkan kesalahan orang lain? Itu bisa hanya kalau dia punya keyakinan Rabbuna Allah. Oke, jadi saya sampaikan ayat-ayat yang lain itu penjelasan teknisnya, penjelasan actionnya. Ayat ini yang dibahas adalah dasar fondasinya. Mengapa kok ada orang sedang nggak punya uang kok dia tetap menginfakkan, kok berani? Karena dia punya keyakinan ini. Mengapa orang disakiti kok bisa memaafkan? Karena dia punya keyakinan ini. Maka keyakinan ini membuat dia punya rasa takut kalau tidak mengikuti perintah Allah, punya rasa penuh dengan harapan kalau dia mengikuti perintah Allah. Sehingga kalau dia maafkan orang lain, kamu orang lain, kamu maafkan, dia sudah menyakitimu. Iya, saya nggak ada urusan sama dia. Saya memaafkan karena saya mengikuti perintah Allah. Karena saya berharap Allah senang melihat saya memaafkan. Saya berharap nanti Allah akan memberikan saya pahala yang banyak. Ini bisa dia karena ini punya rasa harapan kepada Allah, punya rasa takut kalau tidak mengikuti Allah, maka kemudian muncul takwa. Saya dipahami ya? Nah, berarti kunci untuk menuju surga yang pertama bagaimana? Orang yang punya keyakinan Rabbuna Allah. Rabb itu artinya apa? Allah sebagai pencipta, penguasa dan pengatur hidupnya.
Sehingga muncul ini tadi semua. Sudah. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama dia punya keyakinan Rabbuna Allah, yang kedua tsumastaqamu. Kemudian dia istiqomah, langgeng di dalamnya. Langgeng di dalamnya. Apa maksudnya orang istiqomah dalam hal ini? Apakah orang itu nggak pernah melakukan kesalahan? Apakah orang itu nggak pernah melakukan dosa? Bukan. Yang dimaksud ya dia langgeng untuk punya keyakinan ini. Bisa saja dia kemudian suatu saat salah, bisa saja suatu saat dia berdosa. Tapi orang yang salah, orang yang berdosa, kalau ingat bahwasanya pencipta, pengatur, penguasa itu Allah, kira-kira dia gimana? Apa yang dia lakukan? Taubat. Amin. Jadi orang misalkan nih, saya sudah punya keyakinan yang menciptakan saya Allah. Terus suatu saat saya melakukan maksiat. Terus kemudian saya ingat yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi saya nikmat itu Allah. Maka saya akan muncul rasa takut. Akhirnya apa? Saya langsung bertaubat. Amin. Jadi kita punya keharusan untuk menetapkan rasa Rabbuna Allah ini sampai akhir masa kita. Kehidupan kita mungkin tidak lurus, mungkin kehidupan kita kadang turun, kadang naik, tapi asal kita punya keyakinan ini, kita akan kembali kepada real yang seharusnya. Saya kasih contoh kisah. Jadi contoh kisah ini yang pernah salah, karena nanti jangan sampai kita seperti orang ekstremis. Orang ekstremis itu dimarahi oleh Abu Bakar. Jadi suatu saat ada orang zamannya tabiin. Jadi generasi Rasulullah itu ada namanya sahabat. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah. Setelah itu ada generasi berikutnya namanya tabiin. Orang-orang yang ketemu sahabat tapi tidak pernah bertemu Rasulullah. Generasi berikutnya. Suatu saat ada kayak seperti ini, seperti kajian di kalangan tabi'in. Kemudian sedang membahas ayat ini. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu. Abu Bakar suatu saat lewat. Terus kemudian Abu Bakar tanya, menurut kalian apa yang dimaksud tsumastaqamu di situ? Terus kemudian dengan PD-nya kalangan tabi'in itu menyatakan yang dimaksud tsumastaqamu mereka tidak pernah melakukan maksiat dan selalu taat kepada Allah. Terus oleh Abu Bakar dimarahi. Salah kamu, bodoh kamu. Yang dimaksud bukan begitu. Yang dimaksud adalah selama dia mengucap la ilaha illallah atau selama dia mengucap Rabbuna Allah. Artinya dia tidak punya keyakinan kufur. Paham ya? Nah, termasuk kufur itu adalah ketika kita tidak punya keyakinan bahwa yang mencipta kita Allah, bahwa yang menguasai ini Allah, bahwa yang mengatur alam semesta itu Allah. Berarti ada riak-riak kekufuran di dalam hati kita. Makanya Allah kemudian menyebut di dalam berbagai ayat, Allahul ladzi khalaqakum, Allah itu yang menciptakan kamu. Allah menyebut innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha menguasai terhadap segala sesuatu. Allah yudabbirul amr, Allah yang mengatur segala sesuatu. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran di berbagai redaksi agar kita yakin Rabbuna Allah. Tsumastaqamu ini untuk tetap punya keyakinan ini. Kalau untuk terkadang misalkan kita melakukan kesalahan, ketika kita ingat ini, maka kita akan langsung muncul rasa takut. Akhirnya ujungnya berubah menjadi apa? Tahu. Maka perhatikan, hidup manusia itu, nanti sebelum kita masuk ke contohnya, hidup manusia itu cuma ada 4 hal. Yang pertama, dia sedang mendapat nikmat. Yang kedua, dia sedang terkena musibah. Yang ketiga, dia sedang taat. Yang keempat, dia sedang maksiat. Kemungkinan hidup manusia cuma ini. Kalau tidak sedang mendapat nikmat, dia sedang mendapat
musibah. Kalau tidak sedang taat berarti sedang maksiat. Pun kemungkinan hidup kita cuma ini. Orang ngaji berarti taat, ngerasani maksiat, ya kan? Dapat uang nikmat, kehilangan uang musibah. Terus apa namanya? Sama istri sedang harmonis nikmat, sedang padu punya istri cerewet musibah. Mati. Iya mau dinikmati. Nah, pokoknya kemungkinan manusia cuma ini. Lah ini semuanya nggak ada masalah asal dia punya keyakinan Rabbunallah. Orang sedang taat, kalau dia punya keyakinan Rabbunallah, dia akan apa? Bersyukur atas ketaatannya. Ya? Kalau dia sedang maksiat, kok dia punya keyakinan Rabbunallah, apa yang terjadi? Taubat. Orang sedang mendapat nikmat, dia punya keyakinan Rabbunallah, ini yang membuat saya dapat nikmat ini Allah. Apa yang terjadi? Syukur. Orang sedang dapat musibah, keyakinannya yang ngatur ini semua Allah, maka jadinya dia sabar. Ya? Maka kita berada pada kehidupan yang manapun kita nggak bisa memilih karena yang ngatur ini Allah. Ya, maka ini penting untuk punya keyakinan ini agar kita selalu tadi tidak khawatir terhadap yang belum terjadi dan tidak bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Nah, saya kasih contoh. Tapi perhatikan, ini bukan berarti seseorang itu nggak pernah maksiat, boten. Bisa jadi dia terkadang maksiat, tapi dia karena punya keyakinan Rabbunallah, begitu maksiat dia bersegera untuk taubat. Saya kasih contoh. Ini contohnya agak ekstrim. Di Al-Quran di contohnya agak ekstrim. Surat Al-Qasas. Saya bukakan dulu surat. Halamannya 385. Kita langsung saja 387. Surat Al-Qasas kita mulai ayat 14. Ini contoh ekstrimnya. 387. Halamannya 387. Surat Al-Qasas kita mulai dari ayat 14. Aman? Aman ya? Saya baca yang pertama. Walamma balagha asyuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan dengan baca terjemahnya sendiri. Setelah ia sudah dewasa dan sempurna akalnya kami anugerahkan Dan setelah apa? Musa dewasa, Ya, setelah dia Musa apa dewasa dan sempurna akalnya, kami akan anugerahkan kepadanya hikmah, hikmah dan pengetahuan. Maksudnya Nabi Musa diangkat jadi nabi. Jadi ketika Nabi Musa sudah mulai dewasa, oleh Allah diangkat menjadi nabi. Berarti kan ini Nabi Musa diangkat menjadi nabi, berarti dia sudah punya kekuatan Rabbunallah sama deh. Nabi Musa diangkat jadi nabi, berarti sudah punya kekuatan Rabbunallah direct di dalam hatinya. Oh nabi tingkat tinggi, ya kan? Berarti nabi berarti keyakinannya bahwa Rabbunallah, Rabb saya adalah Allah, keyakinannya paling tinggi kan? Wong nabi, ya kan? Ternyata apa yang terjadi? Ayat berikutnya. Wa dakhala Madinah ta'ala ini ghaflatin min ahliya fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan hadza min syi'ati wa hadza min adubi fastawatahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min adubi fa wakazahu Musa fa qadha 'alaihi. Dan dengan baca terjemahnya mohon biar cepat. dan Dia Musa masuk kekuatan ketika penduduknya sedang lengah. ketika penduduknya sedang lemah Ketika penduduknya sedang lengah.
Terus Dia mendapati dia mendapati kota itu dua ada dua orang laki-laki yang sedang apa? Berkelahi. Siapa dua orang laki-laki ini? Yang satu golongan Bani golongan Israel, Bani Israel, yang kedua seseorang lagi dari musuhnya, golongan itu musuh dari kaumnya Fir'aun. Fir'aun, suku Kipti. Terus kemudian apa yang terjadi? Orang Orang yang dari dari golongannya golongannya berarti yang dari Bes- Israel apa ini? meminta pertolongan Meminta pertolongan kepadanya kepada Musa. Musa untuk apa? mengalahkan dari Mengalahkan golongan orang yang musuhnya. musuhnya. Lalu apa yang dilakukan Nabi Musa? Musa memukulnya dan Musa langsung dipukul itu si orang yang bukan Bani Israel, ya. Akhirnya apa? dia berkata Mati. Dipukul terus no? membunuhnya. Mati. Dengan saya jelaskan dulu ini biar paham. Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Setelah diangkat menjadi nabi berarti sudah punya keyakinan Rabbuna. Lalu apa? Suatu saat Nabi Musa pas lagi masuk ke kota ternyata lagi sepi karena para penduduk sedang ada pesta di alun-alun. Akhirnya Nabi Musa lihat ada dua orang berkelahi. Yang satu kaumnya, sukunya dari Israel, yang satu suku yang berbeda. Dari mana kok tahu? Ya wajah itu nggak bisa dibohongi, ya kan? Misalkan jenengan di Arab 10 tahun, tetap ketinggalan buatan di orang Jawa. Tetap kelihatan. Jadi meskipun Musa itu sudah diangkat anaknya Fir'aun, tetap ketika dewasa dia tetap kelihatan kalau dia itu suku Bani Israel. Paham ya maksudnya? Begitu ada dua orang berkelahi, satu dari Bani Israel, satu dari yang lain, langsung otomatis Nabi Musa itu muncul rasa Bani Israel selama ini ditindas. Langsung sama Nabi Musa yang ditolong sini, yang Bani Israel. Misalkan jenengan ketemu sama orang Jawa, jenengan transmigrasi atau temudi di Arab sana, ketemu dengan orang Jawa. Orang Jawa itu lagi berkelahi, lagi gegeran sama orang Arab. Kira-kira yang jenengan bela ini orang Jawa, orang Arab? Jawa. Orang Jawa kan. Padahal sebenarnya harusnya kan kita cek dulu masalahnya gimana. Siapa yang salah, siapa yang. Tapi itu nggak dilakukan oleh Nabi Musa. Pokoknya karena ini Bani Israel terus ditolong. Tolongnya pukul. Dan Nabi Musa itu anaknya, anak angkatnya raja, terlatih. Begitu pukul langsung mati. Dosa membuat salah, jangan bilang dosa, salah membuat salah. Dalam tanda kutip ya, karena ini nabi, dalam tanda kutip secara tidak sengaja melakukan kesalahan, tapi tidak berniat melakukan maksiat, tapi secara tidak sengaja melakukan kesalahan. Langsung apa yang dikatakan? Dengan lanjutkan terjemahnya. Qala, Musa langsung berkata apa? Ini termasuk perbuatan Ini adalah perbuatan setan. Terus sesungguhnya dia setan itu musuh yang jelas-jelas menyesatkan. Lalu apa berikutnya? Ayat berikutnya. Qala, dia Musa berdoa, ya Tuhanku, ya sesungguhnya Tuhanku, Rabbi ini dalam nafsi, sungguh apa? aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Perhatikan ini. Jadi ini tadi yang saya katakan, orang yang punya keyakinan Rabbuna Allah bukan berarti dia terus suci, tidak pernah salah, boten. Dia bisa saja salah, tapi karena dia punya keyakinan ini, begitu salah dia muncul rasa takutnya kepada Allah. Sehingga karena muncul rasa takutnya, takwanya langsung muncul, langsung bertaubat. Jadi jangan keliru ya, jangan dikira nanti orang yang kita maksud ini adalah orang yang suci, nggak pernah salah sama sekali, bukan? Mungkin yo kadang suami istri kadang ya berkelahi, kadang sama anak ya nggak benar, kadang sama orang tua ya bukan benar. Tapi karena punya keyakinan ini, dia mudah untuk kemudian mengatakan, ya Allah, saya telah salah kepada orang tua saya, ya Allah, ampuni saya. Mudah untuk kemudian sowan orang tuanya, Bu, maafkan saya ya Bu. Kalau dia salah sama suaminya pun dia gampang ngomong, Mas, ya apa saya salah, maafkan.
Kenapa kok dia mudah seperti itu? Karena dia punya rasa takut kepada Tuhannya. Bukan karena takut kepada suaminya, bukan takut kepada orang tuanya, tapi takut kepada Tuhannya. Lah Allah yang perintah, kamu sama orang tua harus baik, kamu sama suami harus baik. Itu Allah yang perintah. Maka dia bukan takutnya kepada suami, bukan takut kepada orang tua, tapi takutnya kepada Allah. Oke. Kalau kita kok tidak punya rasa ini, sulit bu. Ngaku salah itu sulit. Jangan kalau lagi geger sama suaminya, gampang boten ngaku pun ya saya kok yang salah, gampang boten. Kenapa kok sulit? Karena langsung berhadapan-hadapan sama suaminya. Bayangkan kalau jenengan punya keyakinan ini, kemudian jenengan baca Quran. Apa kata Quran? Perempuan disuruh nurut apa boten? Kata Rasulullah perempuan disuruh manut apa boten? Loh, maka dengan kalau mau nurut sama suami, jangan bukan karena suaminya, tapi karena nurut kepada Allah. Saya pengen Allah melihat saya itu dengan senang. Bahasa agamanya ridho. Saya pengen Allah ridho melihat apa yang saya lakukan. Maka disebut ridho Allah fi ridho walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan orang tua. Maka si anak bakti kepada orang tua bukan karena orang tuanya, tapi karena pengen Allah ridho kepada meskipun orang tuanya ceruah dia tetap tunduk. Bukan karena orang tuanya, tapi karena Allah. Ya? Begitu pula istri kepada suami, suami kepada istri. Ini tadi contohnya Nabi Musa. Jadi saya ingin jangan sampai kita salah seperti sejarah yang terjadi di zaman tabi'in. Ada orang yang ekstremis mengatakan yang dimaksud orang ini adalah orang yang nggak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Istiqomah itu maksudnya begitu. Boten, istiqomah itu maksudnya dia tetap punya keyakinan ini di dalam hatinya, sehingga jika suatu saat salah dia punya rasa takut kepada Allah. Sehingga di dalam hadis nanti ada orang yang maksiat tapi dipuji. Ada orang yang maksiat tapi justru dia nanti dijanjikan mendapatkan naungan. Salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Pemuda yang dia digoda oleh perempuan yang kaya raya dan cantik. Siapa yang Laki-laki muda, bukan yang sudah tua. Kalau sudah tua kan memang perbuatan berada yang masih muda. Artinya tahu saya ini masih muda loh. Laki-laki muda digoda perempuan yang cantik kaya raya, dan dia cinta kepadanya. Kemudian si perempuan ini mengajak melakukan keburukan, lalu si laki-laki ini mengatakan, saya takut kepada Allah. Nah, yang seperti itu, maka dia ini justru yang asalnya bergeser punya ketertarikan untuk maksiat, tapi karena dia punya rasa takut kepada Allah, justru itu dipuji. Kalau dalam kisah konkretnya itu, jangan pernah dengar betul, ada 3 orang itu pas lagi di perjalanan hujan, kemudian dia ngiyup di dalam gua. Pas lagi ngiyup di dalam gua, tidak sadar batu yang di atas glodor menutupi pintu gua. Ini hadisnya sahih. Kemudian 3 orang ini bingung, gimana ini? Didorong-dorong batu itu saking besarnya nggak bergeser sama sekali. Akhirnya mereka sepakat, ayo kita berdoa kepada Allah, memohon dengan wasilah amal soleh yang pernah dilakukan. Nah, salah satu yang melakukan amal soleh itu siapa? Seorang pemuda, dia mengatakan begini, dulu saya itu pernah sangat mencintai perempuan yang itu yang masih ada hubungan saudara dengan saya. Sampai kemudian si perempuan itu butuh uang sekali, zamannya paceklik, dia butuh uang, datang ke saya minta uang, pinjam uang. Akhirnya karena saya suka sama dia, saya katakan, saya kasih kamu uang, tapi mau nggak 1 malam saja? 1 malam saja. Akhirnya karena si perempuan ini butuh sekali, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kemudian berjanjian di suatu malam, janjian, kemudian sudah sama-sama tidak ada sehelai pun kain di
tubuh mereka, si perempuannya tetap ingat kepada Allah, lalu mengatakan kepada si laki-laki, sudah kondisi berbaring, si perempuan mengatakan, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Ya. Lalu si laki-lakinya begitu dikatakan itu langsung berdetak hatinya, gemeter, langsung kemudian dia pakai bajunya, dia nangis lari karena muncul rasa takut kepada Allah. Terus dia mengatakan, ya Allah, jika saya waktu itu lari dari kemaksiatan karena benar-benar takut kepadamu, tolong ya Allah, jika kau terima amal saya itu, ini pintu gua ini engkau bukakan. Langsung apa yang terjadi? Pintu gua langsung bergeser. Artinya apa? Itu sesuatu yang dipuji oleh Allah. Maka sekali lagi saya sampaikan, yang dimaksud orang yang mengucap Rabbunallah tsumastaqomu kemudian istiqomah bukan berarti nggak pernah salah, tapi pas lagi salah terus langsung ingat. Begitu ingat akhirnya muncul rasa takut, kemudian kembali kepada ketakwaan. Paham ya? Nah, sudah kita lanjutkan. Orang yang seperti ini tatanazzalu alaihimul malaikat, akan turun kepada mereka para malaikat, Allah takhafu. Malaikat yang mengatakan ini bukan dia berlogika sendiri, tapi malaikat yang langsung membisikkan ke dalam hatinya, Allah takhafu, ya kamu jangan khawatir, wala tahzanu, dan kamu jangan bersedih. Dan kemudian yang terakhir, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, kamu berbahagialah terhadap surga yang dijanjikan kepadamu. Sehingga karena dia merasa yakin terhadap kenikmatan surga yang dijanjikan, dia sudah tidak lagi melihat dunia ini penting kecuali untuk sebagai media menuju kepada Allah. Amin. Jadi dunia dia nggak anggap penting lagi, kecuali ini adalah media untuk saya melakukan ibadah itu tok. Jadi dia melihat kalau punya uangnya dia lihat ini sebagai media agar saya bisa menuruti perintah Allah untuk berinfak. Kalau dia diberi sehat ini adalah nikmat yang kemudian dapat saya gunakan untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ngaji dan seterusnya. Kalaupun toh dia kemudian ditakdir dapat musibah, ya musibah ini justru media untuk saya bersabar. Dia dikasih nikmat, kenikmatan ini media untuk saya bersyukur. Jadi ini semua tidak lagi penting bentuknya apa, yang menjadi penting semua ini dia tunggangi untuk kemudian menjadikan dia selalu kembali kepada Allah. Ya. Dan dia merasa senang dengan itu, sehingga disampaikan orang yang sudah punya rasa seperti ini, dia punya kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh para pelaku dosa. Mohon sewu, orang dengerin orang karaokean di tempat yang buruk itu ya, rumah atau perempuannya yang nggak benar, itu mereka merasa senang banget. Senang banget. Senangnya mereka yang lagi karaoke itu lebih rendah daripada senangnya saya yang sedang ngaji. Ayo. Jadi orang yang sedang seperti ini, dia wa absyiru, kamu berbahagialah terhadap surga. Orang yang sedang baik ini, dia akan merasa sangat senang ketika lagi melakukan kebaikan. Jangan pernah boter waktu sholat malam, terus kemudian merasa tentram, nyaman, merasa enak. Pernah betul? Sampai kemudian meneteskan air mata bukan karena bersedih tapi karena rasa senangnya itu. Pernah betul? Nah, kalau belum harus dicoba. Ya. Nah, orang yang seperti ini ketika sujud kepada Allah dia bisa menangis dalam rasa cinta, menangis dalam kesenangan, merasakan surga sejak masih di dunia. Apa itu kenyamanan hidup? Melebihi senangnya orang-orang yang sedang maksiat. Nah, ini namanya surga. Nah, surga ini kemudian akan benar-benar nyata ketika dia setelah mati. Maka disebut oleh Rasulullah itu orang yang punya seperti ini yang bisa menghalangi dia dengan surga hanya kematian. Sehingga dia dengan kematian nggak takut. Kematian itu malah yang menghalangi dia dengan
surga. Jadi kalau dia menjemput kematian itu dia senang sekali. Makanya ada ulama itu yang dulunya benar tapi pengikutnya banyak yang salah. Itu ada ulama namanya sinten itu, saya lupa namanya itu. Sinten? Jalaluddin Arumi. Ya. Jalaluddin Arumi itu yang kalau mau meninggal itu kemudian dia malah kemudian menari-nari. Muridnya nangis dimarahi. Kamu kenapa nangis? Dan dengan sampai gerang, dengan sudah mau menuju mati. Loh, saya justru mati ini nanti senang karena saya mau menuju surga ketemu dengan Allah. Itu kekasih saya. Ya. Lalu kemudian jangan nangis, sudah nari semuanya, bersenang gembira karena saya sedang mau menghadap Allah. Terus kemudian sekarang tinggal jogetannya saja, nggak paham yang dimaksud. Yang dimaksud itu apa? Beliau tidak mau bersedih ketika menghadapi kematian karena kematian didefinisikan sebagai menghadap kepada Allah. Nah, Allah itu siapa? Allah itu yang selama ini saya cintai, yang selama ini saya ingin bertemu dengannya. Paham ya? Nah, lalu kita kan kebalikan, disenangi dunia. Begitu mau mati bingung karena mau meninggalkan yang dicintai yaitu dunia. Nah, itu naudzubillah. Jadi makanya kita harus membangun diri kita Allah yang harus paling kita cintai Allah. Kenapa? Yang menciptakan, yang memberi kita nikmat, yang membuat kita bisa makan. Makanya ayatnya itu di ila fi Quraisy itu alladzi at'amahum minjuk yang ketika kamu lapar kemudian kamu bisa makan sehingga tidak lagi kelaparan. Yang membuat seperti itu siapa? Allah, bukan karena ada makanan. Saya punya teman itu kena apa namanya gagal ginjal, seminggu itu 2 kali cuci darah. Mulai cuci darah itu biasanya pada zuhur beliau berangkat itu baru selesai isya setiap hari Selasa dan hari Jumat. Bayangkan ini. Oke. Terus kemudian jadi darahnya karena ginjalnya rusak, gagal ginjal, darahnya tidak bisa ginjalnya tidak punya peran untuk bisa mencuci darah. Akhirnya darahnya ini harus dikeluarkan, dicuci darahnya dikeluarkan, masukkan ke mesin untuk dibersihkan, kemudian dimasukkan lagi. Itu prosesnya mulai dari zuhur sampai isya, seminggu 2 kali. Kemudian makan nggak bisa macam-macam karena kalau makan ini nanti dimarahi sama dokternya karena darahnya akan kental sekali sehingga proses mencucinya lebih lama dan lebih sakit lagi. Artinya apa? Kita bisa makan enak itu bukan karena makanannya, tapi kita dibuat Allah untuk bisa menikmati itu. Masih ingat zamannya COVID? Orang kalau terkena virus COVID itu nggak bisa merasakan asin ya. Berarti yang membuat kita bisa merasakan asin itu apa? Karena lidah kita dibuat normal. Meskipun orang garamnya banyak, kalau kemampuan lidah untuk merasa dicabut hilang kan, nggak ada rasa asin. Saya masih ingat zamannya COVID itu. Ada teman saya itu karena nggak boleh kemana-mana, akhirnya dia masak sendiri mie. Begitu bumbu sudah diberi semua itu, kok kurang asin? Ambil lagi nih. Kemudian satu saat ada orang jenguk dia, nih saya bikin mie, temennya yang normal makan, ini masakan apa ya? Karena bagi yang normal itu asinan pol, tapi bagi yang dia itu baru sedikit asin. Berarti asin itu sebenarnya bukan tentang garam, tapi tentang kemampuan masak. Nah, itu namanya alladzi at'amahum, Allah yang buat kamu bisa makan. Allah yang membuat kita bisa merasa aman. Paham ya? Nah, itu kira-kira yang harus kita pahami. Nah, kalau kita sudah punya rasa seperti ini, nanti kita akan masuk ke dalam surga. Nah, agar ini bisa sekeluarga maka bagaimana? Ayat berikutnya, anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dulu diselamatkan. Jangan nunjuk anak enak, kamu jangan, dirimu dulu selamatkan. Saya ingat kalau di pesawat, kita kalau naik pesawat itu kalau misalkan ada tulisan, jika nanti suatu saat tekanan udara meningkat ya karena apalah, misalkan ada masalah, kemudian tekanan udara tidak stabil, itu kan akan muncul tabung oksigen ya, tabung oksigen itu akan keluar.
itu orang tua kalau bawa anak nggak boleh nolongin anaknya dulu, harus nolong dirinya sendiri dulu, baru kemudian nolong anaknya. Karena kita itu baru bisa menolong kalau kita sendiri selamat. Paham ya? Jadi maka berarti apa? Fokusnya bukan kepada orang lain, tapi fokus itu kepada diri kita sendiri. Makanya disebut oleh Al-Quran, orang yang melakukan keburukan istilahnya itu orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada orang baik, berarti sebenarnya baik kepada dirinya sendiri. Maka sebenarnya yang perlu kita lakukan itu apa? Fokus kepada diri sendiri. Kalau kita pengen baik, pasti kita akhirnya baik kepada orang lain. In ahsantum di anfusikum, kata Al-Quran. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat buruk, keburukan itu juga untuk dirimu sendiri. Nah, itu oleh karena itu ujungnya kita pertemukan dengan anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, baru kemudian dan keluargamu dari neraka. Jangan sampai kita setelah fokus pada diri kita sendiri kemudian berhenti, berarti egois. Selain egois, kita justru berdosa karena kita punya kewajiban juga untuk menjaga orang lain. Maka hati-hati. Ini panjenengan yang sudah mungkin kalau nampak dari usianya, kalau yang punya anak perempuan, ya anaknya paling tidak sudah perawan. Ya. Kalau anaknya sudah perawan, hati-hati. Apakah dia menjaga aurat atau tidak? Hati-hati, ajari anak untuk punya rasa diingatkan, hei, kamu itu yang menciptakan Allah loh. Kamu bisa sehat itu yang memberi Allah loh, bukan nama. Ketika ngasih uang katakan ini rezeki dari Allah loh. Jadi caranya begitu, katakan ini di dalam perilaku kita. Jadi saya sendiri mau melaksanakan itu. Saya misalkan memberikan anak saya, ingat ini dari siapa? Dari Allah. Ya, berarti ingat ya, kalau Allah manggil untuk sholat, berangkat ini dari Allah. Ya, ketika kita ngasih anak kita makan, kita bersama-sama makan keluarga, katakan ingat ya, ini nikmat dari Allah. Kalau Allah melarang sesuatu, ya sudah berhenti, karena kita bisa makan itu dari Allah. Nah ini Rabbuna Allah kita harus praktekkan kepada keluarga kita, sehingga nanti bisa masuk surga sekeluarga. Allah sebabpun monggo itu yang dapat saya sampaikan. Untuk ayat-ayat yang lainnya banyak sekali. Ini saya ambil yang poin pentingnya, poin yang paling mendasar, yang kemudian dari sini kita bisa masuk ke ayat-ayat yang lain. Contohnya tadi infak, kita bisa sedekah, kita bisa sholat dengan baik, kita penuh dengan ketaatan kalau kita punya kesadaran Rabbuna. Ada pertanyaan bukan? Ya? Pertanyaan tapi di luar. Monggo, kenapa? Langsung saja. Begini Ustaz, waktu saya bepergian, saya merasa keluar dari rumah teman saya itu sudah ada adzan di situ. Terus saya jalan, terus ada sekitar setengah jam terus saya berhenti di suatu masjid. Dan begitu saya selesai sholat asar, selesai mau ke mobil lagi, kok baru adzan. Itu saya tunggu, saya tuh tanya, kok baru adzan Pak? Iya Bu, kalau di sini seperti itu. Jadi kalau saya adzannya itu gasik, itu diprotes karena orang sini itu kegiatannya seperti itu. Bagaimana itu Ustaz? Terkait adzannya? Nggih, terkait adzannya yang terlambat karena mungkin kesepakatan apa menunggu apa diprotes apa kayak gimana, karena situ ya berdagang terus di sawah gitu, terus pulangnya itu setelah asar agak lama seperti itu. Terima kasih. Jadi waktu sholat itu terbagi menjadi 3, ya. Waktu sholat terbagi menjadi 3. Oh ya, yang tadi yang Al-Ahqaf ini nggak sempat kita jelaskan, tapi ayatnya sama. Ya. Ayatnya Al-Ahqaf itu lebih pendek, tapi intinya apa? Sama, yaitu Rabbuna wa khumas taqom. Ya, cuman janjinya dengan redaksi yang berbeda, tapi intinya sama. Nah, kita lanjutkan terkait dengan waktu sholat. Waktu sholat itu ada 3, ya.
Waktu sholat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama awal waktu, ini adalah waktu yang paling afdol. Yang kedua adalah wasatuha atau al-wusta, ini waktu yang pertengahan ya. Jadi ini waktu awal, kemudian ini waktu pertengahan. Waktu pertengahan ini adalah rahmat. Yang terakhir ini adalah waktu yang ketiga, waktu yang akhir itu adalah maghfirah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita sholat masih di tengah waktu, itu nggak apa-apa. Bahkan di akhir waktu itu nggak apa-apa. Yang penting tidak punya niat mengakhirkan dalam konteks menganggap ini tidak penting. Jadi di zaman Rasulullah, bahkan terjadi di zaman Rasulullah itu jam istilahnya zuhur pertama di sini misalkan jam 12 ya. Itu di Rasulullah, di zaman Rasulullah itu panas tuh. Masjidnya zaman Rasul belum ada atapnya. Jadi Masjid Nabawi zaman waktu itu hanya pinggir ini dikasih pelepah kurma, terus kemudian tengah ini tidak ada penutupnya. Jadi panas langsung. Terus yang nggak ada sajadah dia langsung asir langsung tanah. Sehingga kalau jam 12 langsung sholat, itu geseng itu nanti. Maka di zaman Rasulullah bahkan diberlakukan disunahkan sholat itu kalau sudah matahari agak iup. Sekitar jam-jam 2 itu baru ada sholat. Istilahnya kalau sekarang sekitar jam-jam 2. Dan itu di dalam fikih bahkan dikatakan di zaman Rasulullah ya, Rasulullah disunahkan untuk sholat zuhur itu tidak tepat, tapi agak mundur waktu agak iup. Mengapa? Karena kasusnya begitu. Artinya apa berarti? Itu kontekstual. Maka untuk pedagang-pedagang buat nopo-nopo, misalkan kesepakatan kita anulah nanti untuk tapi yang penting tidak mengakhirkan karena punya rasa ini tidak penting. Tapi karena kita ini masih rapat, nanti kita setelah rapat bukan nopo-nopo. Misalkan para pedagang jam 12 jam jelas tapi bukan waktunya sholat Jumat ya. Zuhurnya kita jam-jam 1 lah, apa-apa. Meskipun sebenarnya jam 11:30 sudah mulai zuhur, betul apa-apa. Jadi awal waktu itu hanya waktu yang afdol, Ya, itu yang penting. Namun untuk yang ingin meningkatkan level tentu mengambil awal waktu itu lebih baik. Tapi itu bukan wajib. Jadi yang kita perlu pahami itu bukan wajib. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di mobil kan udah kayak Haikal berapa ya? Haikal berapa ya? Ada kan masih takut. Nah, adzan itu fungsinya 2. Yang pertama untuk sebagai penunjuk masuknya waktu, yang kedua untuk panggilan sholat. Sehingga misalkan dengan kita misalkan bareng-bareng seperti ini ya, terus kemudian kita berhenti di satu tempat untuk sholat, ya sebenarnya disunahkan adzan. Disunahkan adzan, bukan adzan penanda masuk waktu, tapi adzan untuk panggilan sholat. Jadi adzan itu bukan hanya di awal waktu, tapi ketika sholat akan dilaksanakan itu disunahkan adzan. Jadi berarti fungsinya adzan ada 2. Ada untuk penanda masuk waktu, yang kedua untuk panggilan sholat. Maka misalkan musola ini kalau zuhur adzannya misalkan karena orang masih pada ke sawah, adzan jam 1 bukan apa, tapi adzan jam 1 bukan adzan penanda masuk waktu sholat, tapi adzan untuk mengajak orang untuk sholat. Tentu kalau yang 12 begitu zuhur langsung itu tentu lebih afdol, tapi yang ini juga tetap boleh, gitu ya. Ya, malah. Biasanya kan kalau di desa itu kan kita di desa itu sudah masuk seperti tadi asal bersahabat. Tapi di desa itu ada jam 4. Nanti kita pengen berjamaah. Itu lebih baik kita sholat sendiri tapi di awal waktu atau berjamaah tapi di tengah atau sesuai adanya di situ. Yang baik berjamaah, ya, yang baik berjamaah. Misalkan kita pengangguran, misalkan ya. Misalkan kita pengangguran, pengangguran nggak punya kerjaan misalkan ya, atau kerjaannya sudah selesai, apa yang bisa kita lakukan?
tetap datang di awal waktu, tapi sholatnya nunggu waktu itu, maka lamanya waktu kita nunggu itu dihitung sholat semua. Paham ya? Jadi yang tetap utama tetap jamaah karena kecuali kalau misalkan karena kan begini, jadi jenengan misalkan bahkan kita kalau misalkan pas adzan kok kita pas lagi makan disuruh sholat atau disuruh makan? Makan. Jadi Islam itu tidak sekaku itu gitu maksudnya ya. Jadi sholat itu kalau bisa benar-benar waktu yang sudah kita dedikasikan untuk sholat. Maka kalau misalkan masih ribet dengan pekerjaan, asal ini nanti tidak membuat sholat itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting, maka nggak apa-apa melanjutkan itu. Tapi tentu misalkan bisa di-manage untuk sholat di awal waktu, tentu itu lebih baik. Nah dalam konteks tadi misalkan di desa kita itu azan jam 4, padahal jam 3 sudah masuk waktu. Bagaimana kita? Nah, kalau itu memang orang sudah benar-benar memang jam 3 orang itu nanti akan jam 4. Kalau azan benar-benar orang akan datang ke masjid untuk sholat jamaah, ya kita sebaiknya nunggu waktu itu. Tapi kalau jam 4 itu cuma azannya tok, tetap orang-orang nggak datang. Itu berarti kan juga jelas itu berarti ya. Maksudnya kan tadi agar tetap bisa muncul jamaah itu tetap lebih disunah. Ada ya? Allah terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga kita semua mendapatkan kenikmatan hidayah dari Allah untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan nikmat akhir yang husnul khotimah. Sekali lagi untuk ngaji kita yang hari Ahad di akhir bulan ini, semoga juga menjadi media untuk kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan terus saja pikirkan yang lain-lain. Jadi misalkan sedang sibuk, nggak apa-apa, udah nggak usah ikut, bukan apa. Kalau memang sedang ada aktivitas yang lain. Jadi pokoknya ngaji itu dibuat senang malam. Jangan sampai dijadikan jadi problem. Misalkan jenengan lagi ada urusan yang lain, terus kemudian tetap nekat ngaji, akhirnya urusan yang lain keteteran, terus kemudian gara-gara kemarin ngaji jadi pada kacau semuanya. Itu nanti berarti ngaji dijadikan problem. Jangan seperti itu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.